Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kota Madinah yang tumbuh dengan iman, di mana para sahabat mengikat persaudaraan dan kaum muhajirin meninggalkan seluruh dunia demi Islam, ada satu bahaya yang tak terdengar langkahnya, tak kentara ucapannya, namun mematikan. Itu adalah kemunafikan. Mereka ikut sholat, mereka menghadiri majelis Rasulullah, mereka mengucapkan kalimat syahadat. Namun di balik itu semua, hati mereka dipenuhi kebencian dan lidah mereka menebar racun hasutan. Salah satunya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik terbesar di Madinah. Saat kaum muhajirin datang dan hidup dalam kesusahan, ia melihat celah. Bukan untuk membantu, tetapi untuk memecah belah. Dengan nada tenang namun niat yang busuk, ia berkata kepada orang-orang Ansyar, "Jangan infakkan hartamu kepada mereka yang bersama Muhammad, agar mereka bubar dan meninggalkannya." Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul oleh Imam As-Suyuti. Ucapan itu terdengar biasa, tapi langit mendengarnya. Tak lama kemudian, turunlah firman Allah yang membongkar kebusukan hati mereka. Mereka berkata, "Janganlah kalian memberikan infak kepada orang-orang yang berada di sisi Rasulullah, supaya mereka bubar dan meninggalkannya. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengerti." Surah Al-Munafiqun ayat 7. Satu ayat yang menyambar kesombongan dan menampar keras wajah kemunafikan. Kisah itu bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk menjadi cermin. Karena barangkali, tanpa sadar, kita pernah berkata, buat apa membantu dia? Dia bukan siapa-siapa. Kita bantu kalau menguntungkan. Bukankah itu gema dari hasutan yang sama? Maka sebelum kita lanjut ke kisah lengkapnya, jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan notifikasi, dan like video ini agar semakin banyak yang tersentuh oleh kisah-kisah langit yang turun sebagai peringatan bumi. Setelah hijrah dari Mekkah, Rasulullah dan para sahabat tiba di Madinah. Kota yang dulunya bernama Yatsrib berubah menjadi pusat kemuliaan. Di sanalah kaum muhajirin dan Ansyar menyatu dalam ikatan ukhuwah yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Sebagian kaum Ansyar mempersilakan muhajirin tinggal di rumah mereka. Sebagian lain membagi kebun kurmanya. Dan ada yang bahkan menawarkan setengah dari semua harta miliknya. Namun, tak semua orang bahagia melihat persatuan itu. Di antara wajah-wajah yang ikut bersujud di Masjid Nabawi, tersembunyi satu wajah yang menyimpan bara api. Ia tersenyum di depan Nabi, namun menyimpan kebencian di balik jubahnya. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebelum Rasulullah tiba, ia hampir diangkat menjadi pemimpin suku di Madinah. Tapi ketika Islam datang dan masyarakat berbondong-bondong menyambut cahaya wahyu, pengaruh Abdullah bin Ubay meredup. Mimpi menjadi raja lenyap, dan semenjak itu hatinya dipenuhi kedengkian. Dia tak berani menampakkan permusuhan secara terbuka. Ia tetap datang ke masjid. Ia tetap mengikuti barisan kaum muslimin. Namun diam-diam, ia menyusun racun, bukan racun dari senjata, tetapi dari lidah yang tajam dan bisikan yang licik. Satu hari, ketika ia melihat banyak dari kaum muhajirin yang hidup dalam kesederhanaan, bergantung pada infak dari kaum Ansyar, Abdullah melihat celah. Ia berkumpul dengan kelompoknya, orang-orang munafik yang senasib sejalan, dan mulai mengucapkan kalimat itu. "Jangan kalian infakkan kepada orang-orang yang bersama Muhammad, agar mereka pergi meninggalkannya." Ucapan itu tak terdengar oleh banyak orang. Ia tidak berkata lantang, tidak pula mengumpat, namun kata-katanya mengandung makar besar. Ia ingin memutus jalur kehidupan kaum muhajirin, agar mereka kelaparan, agar mereka merasa terbuang, agar mereka pergi, dan agar Muhammad kembali sendirian. Itulah inti dari ucapan itu. Ringkas tapi beracun. Dia tahu, para muhajirin telah meninggalkan seluruh harta mereka di Mekah demi iman. Ia tahu mereka hanya memiliki pakaian di badan dan keyakinan di dada. Tapi justru itulah yang ia incar, menjadikan penderitaan sebagai alat pemecah. Namun manusia bisa bersembunyi dari manusia. Bahkan Nabi pun tidak mengetahui isi hati seseorang. Tapi Allah Maha mengetahui. Dan saat bumi tetap diam, langit yang menjawab. Turunlah wahyu, membongkar rahasia yang mereka kira aman. Menyingkap niat jahat yang tersembunyi dalam kalimat ringan itu. Mereka berkata,
Janganlah kalian memberikan infak kepada orang-orang yang berada di sisi Rasulullah, supaya mereka bubar dan meninggalkannya. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengerti. Surah Al-Munafiqun ayat 7. Ayat itu tidak hanya mengulang perkataan Abdullah bin Ubay, tetapi juga menunjukkan kebodohan logika mereka. Mereka mengira dengan menahan harta, mereka bisa membuat manusia tunduk. Padahal, semua rezeki berasal dari Allah. Langit dan bumi bukan milik mereka, bukan milik yang memberi atau yang menolak infak, tetapi milik Rabb semesta alam. Dan dengan turunnya ayat ini, Allah menunjukkan bahwa Dia melihat, Dia mendengar, dan Dia tidak akan membiarkan makar sekecil apapun tanpa balasan. Hari-hari di Madinah kembali berjalan. Para sahabat sibuk bekerja, mengolah tanah, menjaga pasar, dan menghafal wahyu. Namun di balik kesibukan itu, fitnah yang dilontarkan Abdullah bin Ubay diam-diam menyebar, seperti asap yang tak terlihat tapi menyesakkan napas. Ucapan, "Jangan infakkan kepada orang-orang yang bersama Muhammad," menjadi bisikan di telinga sebagian kaum Ansar. Sebagian dari mereka mulai ragu, bukan karena mereka ingin meninggalkan Rasulullah, tapi karena mereka dipengaruhi oleh suara-suara yang tampak masuk akal. Apakah ini adil? Kita terus bekerja tapi mereka hanya menerima bantuan. Sampai kapan kita memberi? Fitnah sosial selalu datang dengan cara yang halus. Ia tidak datang seperti badai, tetapi meresap perlahan, menyusup dalam celah rasa lelah, dan menyulut api keraguan. Rasulullah membacakan ayat yang baru turun di hadapan para sahabat, dan wajah mereka berubah. Sebagian menunduk, sebagian menatap sesama, dan sebagian lainnya meneteskan air mata. Mereka sadar bahwa bahaya itu begitu dekat, bahwa lidah-lidah munafik menyusup ke antara mereka. Lalu salah seorang sahabat, Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, datang kepada Rasulullah dan menceritakan bahwa ia sendiri yang mendengar Abdullah bin Ubay mengucapkan kalimat itu. Namun sebagian orang ragu padanya karena ia masih sangat muda. "Ya Rasulullah," kata Zaid, "demi Allah aku mendengarnya sendiri." Nabi mendengarkan. Tak sekalipun beliau memotong. Wajah beliau tidak marah, namun matanya penuh dengan kesedihan. Karena fitnah yang muncul bukan dari musuh luar, tapi dari dalam barisan sendiri. Sebagian orang bahkan menyangka Zaid telah berdusta. Sampai akhirnya, anak muda itu benar, dan langit telah membenarkannya. Rasulullah kemudian menaiki mimbar, dan di hadapan para sahabat beliau mengecam ucapan Abdullah bin Ubay tanpa menyebut namanya langsung. Tetapi semua tahu kepada siapa ayat itu turun. Dan seketika ketegangan menyelimuti Madinah. Bukan karena perang, tapi karena topeng telah jatuh. Para sahabat mulai lebih waspada. Mereka menjaga lisan, menjaga persaudaraan, dan lebih berhati-hati terhadap bisikan yang tampak seolah-olah bijak, namun sesungguhnya menyesatkan. Abdullah bin Ubay terdiam. Ia tidak bisa membantah, karena Allah sendiri yang telah membongkar aibnya. Kisah ini menjadi momen penting di Madinah, karena sejak saat itu, kaum muslimin belajar satu hal, bahwa fitnah bukan hanya tentang perkataan yang kasar, tetapi bisa berupa bisikan untuk menahan kebaikan yang perlahan memecah umat dari dalam. Dan dengan satu ayat, langit telah mengembalikan kepercayaan umat, menegakkan kebenaran seorang anak muda, membungkam hasutan seorang pemimpin munafik. Beberapa hari kemudian, udara di Madinah terasa berbeda. Tak ada guntur, tak ada badai. Namun satu kebenaran telah mengguncang kota itu lebih hebat dari gempa. Kaum munafik terdiam, para sahabat menangis, dan langit telah berbicara. Ayat ke-7 dari surah Al-Munafiqun tidak hanya membongkar ucapan, tapi juga menyingkap isi hati. Apa yang selama ini tersembunyi di balik derma yang ditahan, niat di balik infak yang dihalangi, dan motif di balik nasihat-nasihat palsu, semua terbuka. Rasulullah kemudian mulai menguatkan barisan Muhajirin dan Ansyar. Beliau menyatukan kembali hati mereka, menegaskan bahwa infak bukanlah urusan rezeki semata, tapi ukuran iman. Setiap dirham yang diberikan, setiap roti yang dibagi, setiap air yang dituangkan untuk tamu, adalah bukti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya siapa yang berkata, "Jangan beri, biarkan mereka," sekalipun dengan kata yang manis, telah menunjukkan tanda
bahwa harta lebih dicintai daripada Allah. Para sahabat pun mulai memeriksa diri. Apakah mereka pernah menahan bantuan karena bisikan syaitan? Apakah mereka pernah ragu saat menginfakkan hartanya? Mereka tidak merasa aman. Bahkan yang paling dermawan pun khawatir. Jangan-jangan niatnya telah ternoda oleh ria atau keraguan. Sementara itu, para munafik menutup mulutnya. Mereka tak bisa membantah wahyu. Tapi sebagian dari mereka tetap menyimpan bara dalam hati, menunggu waktu untuk menyebar bisikan baru. Namun umat Islam kini telah diberi cermin, Surah Al-Munafiqun ayat 7. Ayat itu menjadi tanda peringatan bahwa siapapun yang menahan infak karena benci kepada orang beriman, karena ingin menjatuhkan saudaranya, karena ingin memecah belah umat, maka ia berjalan di jalan yang pernah dilalui Abdullah bin Ubay. Infak was dalam ayat ini bukan hanya kebaikan, ia adalah ujian niat. Apakah engkau memberi karena Allah atau karena pamrih? Apakah engkau menahan karena takut miskin atau karena tidak percaya janjinya? Dan yang lebih menggetarkan adalah Allah menutup bagian ayat itu dengan kalimat yang tajam. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengerti. Mereka tidak sadar bahwa harta yang mereka pertahankan tidak akan menyelamatkan mereka. Mereka tidak paham bahwa langit mencatat semua niat, bahkan sebelum kata-kata keluar dari bibir. Sejak saat itu, bagi para sahabat, setiap kali mereka menginfakkan sesuatu, mereka tidak hanya menyerahkan harta. Mereka sedang menjaga hati, menjauh dari kemunafikan, dan mengukuhkan keikhlasan. Dan hingga hari ini, ayat itu tetap abadi. Dibaca di masjid-masjid, dihafal oleh anak-anak. Namun tak banyak yang sadar bahwa ayat itu turun karena satu kalimat sederhana yang jika dilanjutkan, bisa meruntuhkan persaudaraan umat dari dalam. Wahai jiwa yang mendengar, kisah ini bukan hanya tentang Abdullah bin Ubay, bukan hanya tentang seorang pemimpin munafik yang lidahnya beracun. Ini adalah tentang kita, tentang hati kita, dan niat yang tak terlihat oleh manusia. Satu kalimat ringan, jangan beri infak kepada mereka, telah menyebabkan turunnya teguran dari langit. Satu ucapan yang meremehkan saudaranya telah cukup menjadi tanda nifak dalam dada. Dan lihatlah bagaimana Allah membela kaum yang terlemah. Para muhajirin yang terusir, yang lapar namun beriman, yang miskin namun mengikhlaskan segalanya demi agama. Lihat pula bagaimana Allah mengecam yang menahan pemberian, bukan karena kekurangan, tetapi karena benci pada kebenaran. Maka berhati-hatilah. Karena yang membedakan mukmin sejati dan orang munafik bukanlah seberapa banyak yang mereka miliki, tetapi bagaimana mereka menyikapi harta itu. Apakah ia menjadi alat untuk menolong atau senjata untuk merusak? Kisah ini yang disebut oleh para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir dan dikutip dari kitab Asbabun Nuzul oleh Imam Asyuthi bukan sekadar sejarah, tapi cermin yang harus kita pandangi setiap kali kita ingin memberi atau justru saat kita ingin menahan. Sampai hari ini ayat itu masih dibacakan. Surah Al-Munafiqun ayat 7 bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diwaspadai karena bisa jadi kita mengulangnya tanpa kita sadari. Jika kisah ini menyentuh hatimu dan kamu ingin lebih banyak pelajaran dari kisah turunnya ayat-ayat suci, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang menggugah jiwa dan menanamkan iman. Semoga kita termasuk orang-orang yang memberi dengan hati dan diselamatkan dari sifat orang-orang yang disebut dalam surah Al-Munafiqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.